Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Awalia Rahmadiani dari 12 IPA 2 dalam rangka memenuhi mata pelajaran biologi dari Ibu Yuyu Juliah SPD. Di sini saya akan mempresentasikan macam-macam mutasi kromosom dan gen pada makhluk hidup, yaitu manusia. Mutasi gen adalah mutasi yang disebabkan oleh perubahan nukleotida penyusunnya. Sedangkan mutasi kromosom adalah mutasi yang disebabkan oleh perubahan struktur kromosom ataupun nomor kromosom yang berubah. Penyebab mutasi gen disebabkan oleh kesalahan replikasi DNA, penambahan metagen kimia, fisika, ataupun biologi. Sedangkan mutasi kromosom disebabkan oleh terjadinya duplikasi, inversi, penghapusan, penambahan, ataupun translokasi kromosom pada proses meiosis. Perubahan yang disebabkan mutasi gen biasanya hanya terjadi pada satu gen saja, sehingga hanya memberikan perubahan pada skala yang kecil. Sedangkan mutasi kromosom merubah banyak gen di dalamnya dan menyebabkan perubahan dalam skala yang besar. Perbaikan beberapa perubahan nukleotida pada mutasi genetik dapat diperbaiki karena adanya pos pemeriksaan saat siklus sel. Sedangkan mutasi gen yang tidak bisa diperbaiki akan menyebabkan beberapa penyakit. Adapun mutasi kromosom yang tidak dapat diperbaiki karena bersifat permanen, sehingga dapat membuat suatu penyakit yang berakibat fatal dan sulit disembuhkan. Penyakit yang disebabkan mutasi pada gen dapat menyebabkan penyakit seperti hemofilia, anemia, pembelahan sel yang tidak terkendali, atau biasa disebut dengan kanker. Mutasi pada kromosom dapat menyebabkan Down syndrome dan sindrom Turner. Mutasi gen adalah mutasi yang disebabkan oleh perubahan nukleotida penyusunnya. Mutasi pada tingkat gen disebut mutasi titik. Mutasi titik adalah mutasi yang materi genetiknya terjadi dalam tingkatan gen. Mutasi titik terjadi karena adanya perubahan basa-basa nukleotida pada DNA. Mutasi gen dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu mutasi diam, mutasi nonsense, dan mutasi misense. 1. Mutasi silent atau mutasi diam adalah perubahan kodon yang tidak menyebabkan berubahnya asam amino. Hal ini berarti perubahan basa-basa nukleotida DNA tidak berpengaruh pada struktur protein. Pada gambar, terlihat pasangan nukleotida AA berubah menjadi TU, namun asam aminonya tetap. 2. Mutasi nonsense adalah mutasi tanpa arti, di mana mutasinya berubah kodon asam amino menjadi kodon stop. Kodon stop menghentikan produksi asam amino dalam ribosom, sehingga protein tidak dapat diproduksi. 3. Mutasi misense adalah mutasi yang mengubah kodon basa nukleotida dan menyebabkan asam aminonya berubah. Namun, kebanyakan protein hasil mutasi misense masih dapat digunakan secara fungsional. Mutasi bingkai adalah penyisipan atau penghapusan basa-basa nukleotida. Dari gambar terlihat bahwa T dan A dihapus dari rantai DNA, sehingga mengubah asam amino dan membuat protein hasil mutasi tidak dapat digunakan. Mutasi kromosom. Mutasi kromosom adalah mutasi yang menyebabkan perubahan materi genetik dalam skala besar. Ada 4 jenis mutasi kromosom, yaitu penghapusan, translokasi, inversi, dan duplikasi. 1. Penghapusan atau deletion adalah hilangnya bagian dari kromosom saat proses meiosis. Jika kromosom patah atau telmernya rusak, kromosom akan kehilangan banyak gen yang penting bagi ekspresi individu. Penghapusan dapat menyebabkan kematian individu dalam bentuk zigot ataupun kematian pada usia dini. Selain penghapusan, ada juga penyisipan atau insertion, di mana kromosom mengalami penambahan potongan kromosom. 2. Translokasi adalah mutasi yang disebabkan oleh menempelnya potongan kromosom ke kromosom non-homolognya. Translokasi dapat menyebabkan tidak terekspresinya gen sehingga menjadi masalah serius. 3. Inversi adalah peristiwa menempelnya kembali kromosom yang patah ke kromosom asalnya, namun dengan posisi yang terbalik.
Inversi disebut mutasi diam karena tidak menyebabkan masalah yang serius pada individu. 4. Duplikasi adalah mutasi kromosom di mana sebagian kromosom bereplikasi menyebabkan bertambahnya gen yang sama dalam satu bagian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.